Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Mukhyar Bukhari di channel YouTube saya Membaca Makna. Pertemuan kita kali ini kita ingin memperbincangkan sebuah tulisan yang dipublish di Journal of Philosophy, ditulis oleh John Dewey. Jurnal ini dipublish pada tanggal 23 November tahun 1905. Jadi jurnal ini sudah amat sangat tua, dipublish tanggal 23 November tahun 1905. John Dewey menulis The Knowledge, Experience, and its Relationships. Kita ingin melihat bagaimana relasi antara pengetahuan dengan pengalaman. Sebelum berlanjut, kita ingin mengenal secara singkat siapa itu John Dewey. John Dewey lulus dengan gelar sarjana di University of Vinons pada tahun 1879. Setelah menerima gelar doktor dalam bidang filsafat dari Universitas Johns Hopkins pada tahun 1884, John Dewey mulai mengajar filsafat dan psikologi di University of Michigan. Di sana minatnya secara bertahap bergeser dari filosofi Georg Wilhelm Friedrich Hegel atau kita kenal dengan filsafat Hegel ke psikologi eksperimental baru yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh J. Stanley Hall dan filsuf dan psikolog pragmatis William James. Kemudian studi lebih lanjut tentang psikologi anak mendorong Dewey untuk mengembangkan filosofi pendidikan yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat demokratis yang berubah. Nah, itu sekilas tentang siapa itu John Dewey yang banyak melahirkan teori-teori pendidikan atau pandangan-pandangannya tentang bagaimana belajar, bagaimana pembelajaran dan lain sebagainya yang berkenaan dengan pendidikan dan pembelajaran. Nah, berkaitan dengan perbincangan kita hari ini tentang the knowledge, experience, and its relationship, menurut pandangan John Dewey, manusia dengan pengalamannya tidak mungkin dipisahkan. Manusia hidup dengan pengalaman dan dalam pengalaman. Pengalaman adalah satu-satunya yang dimiliki manusia. Manusia tidak mungkin keluar dari pengalamannya. Karena itu, bagi manusia, alam semesta ini adalah alam pengalamannya. Dengan kata lain, manusia dalam alam dunia yang dialaminya merupakan kedudukan yang sentral. Di dalam manusialah alam semesta sadar dan dirinya. Karena itu, manusia tidak mungkin keluar dari pengalamannya, apalagi mengingkari pengalaman tersebut. Saudara-saudara, berdasarkan pandangan ini, Dewey mencoba menjawab konsep manusia dengan kata kunci adalah pengalaman. Pengalaman adalah salah satu kunci untuk mempelajari manusia menurut Dewey. Karena manusia tidak akan pernah lepas dari pengalaman. Pengalaman digambarkan dengan alam semesta, karena di sana terletak banyak sekali hal yang dapat dipelajari dan diteliti. Manusia mengarungi pengalamannya dengan berbagai hal, sehingga orang yang mencoba keluar dari pengalamannya atau manusia yang mencoba lari dari pengalaman adalah sebuah tindakan kebodohan.
Saudara-saudara, bagi Dewey, pengalaman sebagai suatu yang bersifat personal dan dinamis adalah satu kesatuan yang mengultimatumkan suatu interrelasi. Tidak ada pengalaman yang bergerak secara terpisah, dan semua pengalaman itu memainkan suatu kompleksitas sistem yang organik. Menurut Dewey, pemikiran manusia berpangkal dari pengalaman-pengalaman dan menuju pada pengalaman-pengalaman berikutnya. Gerak itu dibangkitkan segera dan manusia dihadapkan dengan suatu keadaan yang menimbulkan persoalan pada dunia sekitarnya. Dan gerak itu berakhir dalam beberapa perubahan dalam dunia sekitar atau dalam dunia pengalaman manusia yang berubah dari satu pengalaman yang satu kepada pengalaman yang berikutnya. Nah, pengalaman yang langsung bukan soal pengetahuan yang terkandung di dalamnya, tetapi bagi Dewey, memahami subjek filsafat adalah pengalaman dan masalah-masalahnya. Untuk Dewey, metode filsafat adalah dalam penilaian pengalaman. Itu bukan pencapaian metafisik atau pencarian kepastian. Itu tidak memiliki asal-usul dalam keraguan, juga tidak berani untuk menerangi beberapa kebenaran abadi. Hal ini benar sesuai dengan sikap pragmatisnya. Aspek pengalaman dalam pendidikan dapat dilihat dalam buah pikiran John Dewey. Dewey berpendapat bahwa pendidikan adalah proses rekonstruksi dan reorganisasi pengalaman-pengalaman. Melalui pengalaman seseorang akan memperoleh makna dan sekaligus peluang untuk memperoleh pengalaman berikutnya. Untuk itulah Dewey menegaskan bahwa konsep pengalaman merupakan intipati pendidikan. Kunci untuk memahami diri dan dunia menurut Dewey tidak lain adalah pengalaman-pengalaman kita sendiri. Dengan kata lain, Dewey mencita-citakan adanya strategi pendidikan moral yang mengangkat pengalaman hidup anak didik. Pengalaman hidup ini tidak berasal dari aktivitas keseharian ataupun dari kegiatan yang diprogramkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Saudara-saudara, dengan kata lain, pengetahuan seakan-akan dibentuk setelah subjek berhadapan dengan atau memandang sesuatu di luar dirinya. Inilah yang disebut dengan a spectator theory of knowledge. Menurut teori ini, subjek pengetahuan bertindak bagaikan seorang penonton yang hanya dengan memandang sudah mendapatkan ide tentang objeknya. Inilah pandangan kaum rasionalis. Menurut pandangan ini, rasio merupakan suatu instrumen untuk memperhatikan apa yang tetap dan pasti pada alam. Alam dan rasio adalah dua hal yang terpisah dan berbeda. Dewey beranggapan baik apa yang dikembangkan oleh kaum empiris maupun kaum rasionalis terlalu statis di suatu pihak dan terlampau mekanistik di lain pihak. Dewey mengakui bahwa antara manusia dan lingkungan alamiahnya terdapat dialektika yang konflik terselesaikan dalam pengalaman. Hal ini disebabkan karena setiap pengalaman menurut Dewey adalah kekuatan yang berdaya guna. Saudara-saudara, pada tahun 1894 Dewey bergabung dengan Fakultas Filsafat
di University of Chicago, tempat ia mengembangkan pedagogi progresifnya. Lebih lanjut di sekolah laboratorium universitas. Pada tahun 1904, Dewey meninggalkan Chicago, kemudian ke University Columbia di New York City, di mana ia menghabiskan sebagian besar karirnya dan menulis karya filosofisnya yang paling terkenal, Experience and Nature, pada tahun 1925. Dalam teori dan metodenya ini, Dewey berpendapat bahwa untuk mempelajari sesuatu tidak perlu orang terlalu banyak mempelajari itu. Dalam melakukan apa yang hendak dipelajari itu, dengan sendirinya ia akan menguasai gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang tepat, sehingga ia bisa menguasai hal yang dipelajarinya itu dengan sempurna. Dewey mengambil contoh seseorang yang akan belajar berenang. Menurutnya, seseorang itu tidak perlu diajari macam-macam teori, tetapi cukup ia langsung disuruh masuk ke kolam renang dan mulai berenang. Dengan demikian, seseorang itu akan langsung menguasai kemampuan berenang. Nah, kalau kita berbicara tentang teori pengetahuan yang dikemukakan oleh Dewey, di mana tadi dia telah berbicara pengalaman, kemudian kalau kita lihat Dewey juga berbicara tentang pengetahuan, fokus sentral dari minat filosofis Dewey sepanjang karirnya adalah apa yang secara tradisional disebut epistemologi atau teori pengetahuan. Akan tetapi, ini menunjukkan sikap kritis Dewey terhadap upaya masa lalu di bidang ini, bahwa secara tegas menolak istilah epistemologi. Dewey lebih memilih teori penyelidikan atau logika eksperimental sebagai mewakili pendekatannya sendiri. Dalam pandangan Dewey, epistemologi tradisional, apakah rasionalis atau empiris, telah menarik perbedaan yang mencolok antara pemikiran, domain pengetahuan, dan dunia fakta yang konon disebut pemikiran. Pikiran diyakini ada terpisah dari dunia secara epistemis sebagai objek kesadaran langsung, ontologis sebagai aspek unik dari diri. Komitmen rasionalisme modern yang berasal dari Descartes ke doktrin ide, bahwa ke doktrin ide bawaan, ide-ide yang terbentuk sejak lahir dalam hakikat pikiran itu sendiri telah mempengaruhi dikotomi ini. Tetapi kaum empiris modern dimulai dengan Locke telah melakukan hal yang sama persis dengan komitmen mereka terhadap metodologi introspektif dan teori ide-ide representasional. Kembali kita kepada Dewey. Bagi Dewey, yang disebutnya instrumentalisme adalah pandangan bahwa pengetahuan dihasilkan dari ketajaman korelasi antara peristiwa atau proses perubahan. Penyelidikan membutuhkan partisipasi aktif dalam proses-proses tersebut. Penyelidikan memperkenalkan variasi spesifik di dalamnya untuk menentukan perbedaan apa yang terjadi dalam proses terkait dan mengukur bagaimana suatu peristiwa tertentu berubah dalam kaitannya dengan variasi dalam peristiwa terkait. Sebagai contoh, penyelidikan eksperimental dapat berupaya untuk mengetahui bagaimana keganasan dalam suatu organisme manusia berubah dalam kaitannya dengan variasi dalam bentuk-bentuk perlakuan tertentu, atau bagaimana siswa menjadi pembelajar yang lebih baik ketika terpapar metode pembelajaran tertentu. Selanjutnya,
kalau kita lihat ada aspek yang paling terkenal yang dikemukakan oleh John Dewey, yaitu learning by doing. Nah, konsep ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dalam masyarakat, supaya anak didik bisa eksis dalam masyarakat. Bila telah menyelesaikan pendidikannya, maka mereka perlu dibekali keterampilan-keterampilan praktis sesuai dengan kebutuhan masyarakat sosialnya. Itulah yang dimaksud dengan learning by doing. Saudara-saudara, menurut John Dewey, pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Nah, dalam teori konstruktivisme disebutkan bahwa permasalahan muncul dibangun dari rekonstruksi yang dilakukan oleh siswa sendiri. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam pendidikan ada keterkaitan antara siswa dengan permasalahan yang dihadapi dan siswa tersebut yang merekonstruksi lewat pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. 2. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri. 3. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh siswa atau oleh pembelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. 4. Unsur terpenting adalah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. 5. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang siswa, seorang pembelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. 6. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai keterkaitan dengan pengalaman pembelajar atau pengalaman siswa agar bahan yang disediakan itu mampu menarik minat pelajar. Saudara-saudara, itulah yang sering kita sebut dengan metode belajar sambil melakukan atau learning by doing yang dikemukakan oleh John Dewey. Nah, John Dewey beliau terus bekerja, terus melakukan penyelidikan, terus mengembangkan teori-teori pendidikan. Beliau bekerja keras sampai pensiun, bahkan sampai kematiannya, sampai wafatnya pada usia 92 tahun, tepatnya pada tanggal 2 Juni tahun 1952. John Dewey meninggalkan karya yang sangat banyak. John Dewey dianugerahi umur yang panjang dan tenaga yang luar biasa, sehingga ia berhasil mengungkapkan pandangan-pandangannya, mengungkapkan pemikiran-pemikirannya dalam banyak karya. Tidak kurang, karya John Dewey ada 50 buah buku, 750 artikel, dan 200 karangan untuk ensiklopedia yang meliputi semua bidang filsafat tradisional, mulai dari logika, epistemologi, metafisika, sampai dengan etika, filsafat politik, filsafat sejarah, filsafat ilmu, agama, dan pendidikan. Itulah perjalanan panjang kehidupan John Dewey yang telah meninggalkan karya-karya besarnya yang dipelajari di
dunia akademis hingga saat ini. Saudara-saudara, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita membahas tulisan yang sudah cukup sangat panjang usianya, tulisan yang di-upload atau dipublish oleh John Dewey pada tanggal 23 November tahun 1905. Semoga kita mendapatkan pembelajaran bahwa kehidupan mesti senantiasa diisi dengan ilmu dan meninggalkan jejak-jejak karya agar dapat dinikmati oleh orang-orang sesudah kita. Terima kasih atas perhatian kita bersama, dan sebelum berakhir jangan lupa mohon bantuan subscribe, like, dan komen yang konstruktif untuk channel YouTube ini. Dan jika saudara anggap ini perlu, silakan untuk dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Sukses selalu untuk Anda semua, dan salam hormat saya untuk orang-orang terkasih Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam membaca makna dari saya, Mukhyar Bukhari.